Sugeng dalu rahayu rahayu dari Timur Bengawan. Ya, yang sudah mengatakan kepada Del Kumandel Gendewati dan Sel Pringsel bahwa semuanya sifatnya adalah tujuh cakra, ya, tujuh ukuran panjang dalam dimensi fisika, dan 7 hari. Nah, di tengah antara 7 adalah 4. Ya, kalau kita bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang di tengahnya adalah angka 4. Dan di tengahnya ukuran panjang adalah meter. Dan di tengah hari adalah hari Kamis. Jadi bagi yang menebak-nebak idolanya Del Kumandel Gendewati dan Sel Pringsel, kapankah sang kinasih, sang kesatria itu dilahirkan, yaitu pada hari Kamis. Ya, karena hari tengah sesuai dengan dunia fisik dan sesuai dengan apa yang leluhur biasa lakukan di pertengahan hari. Ketika yang berbicara tempat yang tepat untuk samadhi adalah sebuah kota, atau di kota besar adalah tempat yang tepat buat samadhi. Dari kebiasaan orang itu melalui kecerdasan buatan intelijensi buatan, kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Makanya leluhur mengatakan, ketika engkau bersamadhi, kosongkan, yang artinya tidak punya guru, ya, karena samadhi spiritual itu tentang bagaimana kamu mendeteksi dengan sensormu, dengan antenamu, mendeteksi pengalaman yang ada di dunia fisik. Pengalaman itu bisa kamu deteksi. Ketika sudah terdeteksi, maka latihlah kesabaran. Itu hanya soal melatih kesabaran, melatih welas asih, ya, melatih kesabaran atau welas asih. Jadi kesabaran itu dilatih. Topong rame, yang artinya bertapa di keramaian, ya, di kota. Karena sebenarnya kota atau desa, energi spiritual mana yang lebih besar? Ya, mungkin orang akan berpikir di tempat yang sepi, di gunung, di lautan, atau di hutan, bahkan di gua atau di hutan. Orang akan berpikir seperti itu. Energi spiritualnya besar ketika ada di hutan, di gua, ataupun di laut, ataupun di gunung. Tapi berbeda bagi yang, ya, Del Kumandel Gendewati. Energi spiritual terbesar ada di kota besar. Kenapa seperti itu? Itulah yang namanya ruang. Ruang itu akan mempengaruhimu, dan di dalam ruang itu, ketika semua energi yang ada di ruang itu, maka energi itu akan mempengaruhi. Contohnya, ketika kita mampu mengenali bahwa, oh, itu manusia,
oh itu hewan, oh itu tumbuhan, oh itu binatang. Ya, secara otomatis dengan antena-antena kita mengenali bahwa itu adalah manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, ada burung petit noko gini lewat. Nah, orang berbicara banyak tentang yang namanya entitas gaib. Entitas adalah sesuatu di luar fisik tetapi unik, ya, di luar fisik berarti tidak nyata. Nah, kembali lagi ke kota besar tadi, hubungannya dengan entitas dan spirit. Kenapa yang bilang bahwa di kota besar itu fully of spirit, full dengan spiritual? Ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita deteksi atas pengalaman-pengalaman yang terjadi. Salah satu bukti bahwa di kota besar itu mempunyai spiritual yang besar, ketika kita bisa mendeteksi binatang, tumbuhan, ataupun manusia, tetapi spiritual di kota besar bisa membedakan bahwa Eyang dari Jogja, Eyang dari Jawa Timur, Eyang dari Sunda, Eyang dari Madura, ya. Energinya ketika engkau datang ke Jawa Timur, maka bahasamu akan berubah. Peane piye, kon piye kabare kon. Ketika engkau ada di Jogja, engkau akan berubah, ya, energinya, bahasanya. Piye kabarmu. Ketika engkau akan di Solo, ya, engkau akan berbeda juga. Pripun kabaripun panjenengan. Ketika engkau ada di daerah Jawa Barat, Sunda, kumaha damang, orang damang, iya mah damang, sedayanya damang. Energinya membawa perubahan di dalam fisikmu. Nah, itulah entitas, ya, tidak kelihatan tetapi membawa perubahan, ya, tidak kelihatan tetapi membawa perubahan. Itulah entitas energi atau spiritual, ya. Tetapi ketika engkau bisa mendeteksinya dari pengalaman-pengalaman itu, maka engkau tidak akan terpengaruh. Ketika engkau datang ke Jakarta, ya, bukan lulu kue-kue, ya. Di dunia fisik saja, di kota besar engkau bisa terpengaruh energi, ya, energi bahasa itu tadi, lulu kue lu, yang akhirnya membentuk karaktermu menjadi karakter yang berbeda, karakter sesuai dengan kota yang engkau diami, yang engkau tinggali. Nah, tidak ada bedanya dengan dunia fisik maupun dunia dimensi keenam kemalaikatan. Tugasnya hanya mewartakan kebaikan, ya, seperti robot, ya, A, B, A dan B, tidak ada yang lain. Tetapi keinginan mereka yang besar di dimensi 6 itu berkeinginan merasakan swarga loka. Makanya datang ke sini, di dimensi 4, dan terjebak dalam sebuah ruangan metrik atau ruangan kubus. Di dalam ruangan itu energinya kacau. Energinya kacau.
tetapi frekuensinya bisa mengenali, ya, frekuensinya bisa mengenali, kecerdasannya bisa mengenali. Nah, disitulah kacaunya kita, makanya butuh samadhi. Yang ulangi sekali lagi, disitulah kacaunya kita, makanya butuh samadhi. Rokoknya mana ini? Ganjal. Kenapa butuh samadhi ketika ada di dunia fisik dan kacau? Karena engkau akan terpengaruh energi di dalam ruangan itu, seperti yang contohkan di kota mana engkau tinggal, di kota mana engkau hidup, maka energi spiritnya akan mempengaruhimu, ya, otomatis. Nah, apa hubungannya dengan guru? Makanya yang tidak mau ketika ada yang komen datang untuk sinau apa? Nggak ada yang perlu disinau, ya, nggak ada. Karena belajarlah dengan dirimu sendiri, maka engkau akan temukan Sang Maha, engkau akan temukan Tuhanmu. Ketika engkau belajar dengan dirimu sendiri, maka ketahuilah dirimu sendiri dahulu, lalu engkau akan ketemu dengan Tuhanmu. Itulah yang dikatakan seorang filosof, ya, seorang filosof terkenal mengatakan, ketahuilah dirimu sendiri, maka engkau akan ketemu Tuhanmu atau Sang Maha. Kenapa? Kenapa tidak punya guru? Kenapa harus mengkosongkan ajna? Ya, seperti yang memakai emas dan berlian, yang artinya energi emas menolak energi negatif, ya, bisa memprogram saraf. Emas itu memprogram saraf, dan berliannya itu untuk supaya bisa mengklirkan emosi. Karena berlian biasanya kenapa diletakkan di mahkota, ya, ketika ada mahkota terus ada berliannya lalu dipakai oleh seorang raja supaya emosinya, energi negatifnya bisa terkendali. Makanya yang tempatkan di sini, ya, untuk menangkal energi negatif dari suara-suara yang sumbang, suara-suara yang kurang menyenangkan. Nah, balik lagi biar tambah jelas, kenapa tidak punya guru, tidak harus punya guru, dan tidak mau yang ketika ada orang mau belajar, ya, apa yang dipelajari tidak ada sebenarnya dari Eyang, karena Eyang hanya membimbing Tel Kumandel Gentewawati dan Sel Bringsel, cucunya Eyang. Ya, jangan sampai punya guru Tel Kumandel dan Sel Bringsel, sebab tidak ada bedanya dengan robot. Dimensi keenam, dimensi kemalaikatan, tidak ada bedanya dengan robot. Robot itu ada perintah, dan perintah harus ditaati. Makanya ketika engkau punya guru, maka yang menyebutnya kecerdasan intelektual buatan, kecerdasan spiritual buatan, ya, kecerdasan spiritual buatan ya akan seperti itu aja, tidak berkembang, tidak akan berkembang. Kenapa? Karena itu buatan.
Buatan siapa? Ya yang sudah masuk ke dalam pikiranmu. Buatan dari guru. Ya. Bayangkan saja, ya, analoginya, logikanya sederhana, sangat sederhana. Ketika engkau menciptakan robot, lalu kau masukkan data-data beserta informasi, ya, datanya kamu masukkan, informasinya kamu masukkan, maka robot itu akan hidup dan energinya akan hidup. Ya, itulah kenapa yang tidak menyarankan untuk mempunyai seorang guru bagi Del Kumandel Gentewowati dan Silbringsel, karena yang nggak mau energinya, kecerdasannya, kecerdasan spiritualnya adalah kecerdasan spiritual buatan manusia. Spiritual buatan manusia. Spiritual buatan manusia. Yang ulangi, kecerdasan intelektual buatan dan spiritual buatan manusia. Spiritual buatan manusia tidak bedanya seperti engkau mempunyai robot. Ketika robot itu engkau kasih informasi dan data yang banyak sehingga mereka mampu menyimpan data serta informasi yang banyak, maka dia akan hidup. Itulah kelebihan manusia, karena datanya tidak pernah penuh. Selalu masuk informasi dan data. Selalu masuk terus. Nah, ketika masuk terus informasi dan data, maka hiduplah kita. Ya, kecerdasan kita ada, naluri kita ada, rasa kita ada, karena informasi dan data. Coba kau bayangkan, jika engkau tidak pernah pergi ke Filipina, di kota di Filipina, atau pergi ke Malaysia, atau pergi ke Jepang, atau pergi ke Eropa, ketika engkau tidak dapat informasi bahasa, kata-kata fuck you, maka engkau tidak mengerti. Dan engkau biasa saja ketika engkau dibilang fuck you. Tapi ketika engkau pindah di sana dan sudah mulai mengerti energinya, spiritnya sudah masuk di dalam tubuhmu, di dalam pikiranmu, datanya sudah kau simpan bahwa kata-kata fuck you itu adalah kata-kata penghinaan, maka engkau akan marah. Ketika engkau marah, maka hiduplah energi apimu. Energi api, emosi, marah. Ya. Bahasa. Tapi ketika engkau tidak tahu apa itu artinya fuck you, ya engkau tidak akan hidup, diam saja, tidak akan marah. Ya, itulah kenapa entitas atau sesuatu yang tidak nyata itu bisa mempengaruhi fisik manusia. Spiritual, spirit, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi bisa mempengaruhi nur cahyomu atau cakra mahkotamu. Makanya memakai ini adalah menolak dari energi negatif, mereprogram data-data yang sudah masuk. Spiritual buatan manusia. Spiritual buatan manusia. Ketika spiritual buatan manusia itu ada, ya seperti itu aja ceritanya. Nanti. Tetapi ketika spiritual itu,
engkau dapatkan, di mana engkau mampu mendeteksi atas pengalaman-pengalaman itu, maka lengkaplah engkau. Del kumandel gentewati dan sel pringsel, lengkaplah engkau. Ya, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.